Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Garlic JR dan juga anak buahnya mereka menyerang Istana Langit dan membuat Mr. Popo harus melarikan diri dari Istana Langit. Tapi sayangnya Garlic JR dan juga anak buahnya berhasil menangkap Mr. Popo. Tak lama kemudian Dewa Kami datang ke Istana Langit dan dia melihat kalau Mr. Popo sudah tertangkap oleh Garlic JR. Dewa Kami mencoba untuk melawan Garlic JR dan juga anak buahnya. Namun sayangnya dia pun harus bernasib sama seperti Mr. Popo, yaitu terkurung di dalam sebuah botol kaca. Tak lama Garlic JR pun segera membuka sebuah botol yang berisi kabut hitam, di mana kabut hitam itu bernama air Aquamis, di mana air Aquamis ini akan membuat Garlic JR bisa untuk mengandalkan seluruh umat manusia seperti layaknya iblis. Shin berpindah ke tempat Gohan yang saat ini sedang melakukan perjalanan menuju ke tempat dari Kami House bersama Hayat Dragon. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan Hayat Dragon melihat kabut hitam yang mulai menyebar. Dia pun segera memasukkan Gohan ke dalam sebuah gua yang berada di tempat tersebut dan segera menutup lubang gua itu dengan menggunakan tubuhnya. Setelah kabut hitam benar-benar menghilang, Hayat Dragon dan juga Gohan pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kami House. Di tengah perjalanan, mereka pun menyadari kalau hewan-hewan yang berada di hutan tersebut telah dirasuki oleh kabut hitam alias air Aquamis yang membuat Gohan dan juga Hayat Dragon segera meninggalkan hutan itu agar tidak terkena serangan dari hewan-hewan yang berada di hutan tersebut. Sementara itu di Istana Langit kita akan diperlihatkan Mr. Popo yang berusaha untuk keluar dari dalam botol tersebut. Tapi sepertinya hal itu sia-sia. Dewa Kami segera mengatakan kepada Mr. Popo kalau mereka tidak bisa melakukan apa-apa kali ini. Ditambah lagi mereka juga tidak bisa mengharapkan Goku yang saat ini sedang berada di planet lain. Juga Vegeta seharusnya jika dia masih berada di bumi mungkin dia bisa untuk mengalahkan Garlic JR dan juga anak buahnya. Tapi sayangnya dia malah meninggalkan bumi dan mencari keberadaan Goku saat ini. Sementara itu, di sisi lain terlihat kalau Cici datang lebih dulu ke tempat dari kakek mutan Roshi daripada Gohan. Di sana Cici marah-marah sambil mencari Gohan. Maron yang melihat Cici datang ke tempat tersebut, dia pun sedikit membuat Cici menjadi marah. Dan pada akhirnya terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Nah, di sini Krillin pun segera memisahkan Maron dan juga Cici dengan cara membawa Maron berenang di pantai. Tak lama kabut hitam dari air Aquamis akhirnya sampai ke tempat dari rumah kakek Kame Sennin dan juga yang lainnya. Dan pada akhirnya membuat semua orang yang berada di tempat tersebut menjadi iblis. Terkecuali Krillin dan juga Maron karena mereka berdua menyelam di dalam air dan tak terkena efek dari kabut tersebut. Tak lama Gohan dan juga Hayat Dragon akhirnya sampai ke tempat dari rumah kakek Kame Sennin. Di sana Gohan bertemu dengan Krillin dan juga Maron yang sedang berenang di dalam pantai. Tak lama mereka pun segera menuju ke rumah dari kakek Kame Sennin. Namun Cici dan juga yang lainnya yang telah berubah menjadi iblis malah menyerang Gohan, Krillin dan juga Maron yang membuat mereka menjadi sangat kebingungan dengan apa yang telah terjadi kepada Cici dan juga yang lainnya.
Secara tiba-tiba, anak buah dari Garlic JR datang ke tempat tersebut. Mereka berniat untuk menangkap Gohan dan membawanya ke Istana Langit. Anak buah dari Garlic JR pun menjelaskan bagaimana cara untuk mengembalikan orang-orang yang telah terinfeksi, yaitu dengan menggunakan air ultra super yang berada di Istana Langit. Dengan cara itu mereka bisa kembali seperti semula. Namun jika waktu 24 jam telah berlalu, maka orang-orang yang telah terinfeksi kabut hitam akan berubah menjadi iblis, dan air ultra super tidak akan bisa untuk mengembalikan mereka seperti semula. Di sini Gohan pun sangat kesal karena menyadari kalau mereka lah yang telah membuat orang-orang terdekatnya berubah menjadi iblis. Dia pun mencoba untuk menyerang anak buah dari Garlic JR tersebut, tapi sayangnya Gohan tak mampu untuk menghadapi mereka semua sendirian dan membuatnya menjadi tak berdaya. Namun beruntungnya Gohan karena Piccolo datang tepat waktu ke tempat tersebut untuk menyelamatkannya. たちの相手じゃないって。何者？ Setelah kedatangan dari Piccolo, barulah dijelaskan bagaimana Garlic JR bisa keluar dari dalam Dead Zone, yaitu berkat Makio Hoshi. Gampangnya, Makio Hoshi itu adalah sebuah planet iblis yang setiap 5000 tahun sekali akan mendekati bumi, di mana Makio Hoshi ini akan mampu untuk mengaktifkan kekuatan dari para iblis dan meningkatkannya menjadi berkali-kali lipat, di mana Garlic JR yang terjebak di dalam sebuah Dead Zone akhirnya bisa keluar dari dalam Dead Zone tersebut karena Makio Hoshi yang telah meningkatkan kekuatannya menjadi berkali-kali lipat dan berhasil keluar dari dalam Dead Zone dan siap untuk menguasai dunia. Anak buah dari Garlic JR pun mengajak Piccolo untuk bergabung dengan mereka, maka Garlic JR akan melupakan apa yang telah terjadi di masa lalu. Namun jelas Piccolo menolak tawaran dari mereka dengan mentah-mentah dan mengajak mereka untuk segera baku hantam. Tak lama pertarungan pun dimulai, di mana Piccolo dan juga yang lainnya harus bertarung melawan kawan-kawan mereka sendiri, yang membuat mereka menjadi sangat dilema dan juga tak bisa fokus dalam pertarungannya kali ini. Tak lama kemudian terlihat Haya Dragon datang ke tempat tersebut dan menyelamatkan Maron dan segera membawanya ke tempat yang aman. Piccolo meminta kepada Gohan dan juga Krillin untuk pergi ke Istana Langit mengambil air ultra suci. Nah, di sini Piccolo akan mengatasi orang-orang yang berada di tempat ini agar dia bisa mengulur waktu sampai Gohan dan juga Krillin mendapatkan air ultra suci tersebut. Setelah Gohan dan juga Krillin pergi ke Istana Langit, Piccolo pun kembali melanjutkan pertarungannya melawan para Z-Factor yang lain yang telah berubah menjadi iblis. Namun karena dia bertarung dengan orang-orang yang telah ia kenal, membuatnya menjadi cukup kesulitan bertarung melawan mereka karena tak bisa untuk mengeluarkan semua kekuatan yang ia miliki. Pada akhirnya Piccolo pun kalah pada pertarungan tersebut akibat dia terkena gigitan dari para Z-Factor lainnya yang telah berubah menjadi iblis dan membuatnya menjadi tepar. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan para pasukan Frieza yang telah banyak mati akibat dibantai oleh seseorang. Dan ternyata orang yang telah membantai para pasukan Frieza tersebut adalah Vegeta yang sedang mencari keberadaan Goku. Dia pun membunuh satu anak buah Frieza yang masih tersisa karena tak mau memberitahu keberadaan Goku saat ini.
そう我らに。おい、貴様に聞きたいことがある。そうだ、そいつはどこに行ったんだ。知らんのか。あの世でフリーザに会ったら伝えておけ。どこまでもおめでたい奴らだ。カカロット。 Kita kembali ke tempat dari Gohan dan juga Krillin yang pergi ke istana dari Dewa Karin. Di sana Gohan dan juga Krillin segera menitipkan Maron di tempat tersebut agar dia mendapatkan tempat yang aman. Sementara Gohan dan juga Krillin mereka langsung meluncur menuju ke istana langit. Singkat cerita, Gohan dan juga Krillin akhirnya sampai ke istana langit. Mereka terkejut karena melihat istana langit telah porak-poranda. Tak lama, Garlic JR pun keluar dari dalam istana langit dan menyambut kedatangan dari Gohan dan juga Krillin. Melihat Garlic JR, yaitu dalang dari semua orang yang telah berubah menjadi iblis, membuat Gohan dan juga Krillin menjadi sangat marah dan berusaha untuk menyerangnya. Namun secara tiba-tiba ada sebuah serangan yang hampir saja mengenai mereka berdua. Ternyata yang telah menembakkan tembakan laser tersebut adalah Piccolo yang telah berubah menjadi seorang iblis. Apakah yang akan terjadi selanjutnya kepada Gohan dan juga Krillin? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.